Assalamualaikum adik-adik, berjumpa lagi bersama kakak Ahmad Said Matondang dalam acara WIB, Waktu Indonesia Belajar. Pada edisi perdana ini kita akan mempelajari tahsin Al-Quran. Sebelum pembelajaran, mari kita awali dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik adik-adik, dalam pembelajaran tahsin ini kakak akan menjelaskan berbagai tema. Yang pertama adalah kemuliaan Al-Quran, yang kedua keutamaan membaca Al-Quran, dan yang ketiga apa itu pembelajaran tahsin. Dan tujuan pembelajaran tahsin kita kali ini adalah bagaimana kita membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kakak memulai, kakak ingin sampaikan ada 3 cara dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, membaca Al-Quran secara internal atau qiraah atau tadarus. Membaca Al-Quran dengan qiraah ini harus membaca sesuai dengan tajwidnya. Kemudian menghiasi bacaan Al-Quran dengan suara yang bagus atau yang sering kita dengar dengan murattal. Dan yang ketiga harus memiliki nafas yang bagus. Karena kalau kita membaca Al-Quran tersendat-sendat, tentu akan keindahannya berkurang. Yang kedua, dalam mempelajari Al-Quran adalah membaca Al-Quran secara eksternal. Artinya kita membaca dan memahami apa makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan yang ketiga, dalam mempelajari Al-Quran, para ulama mengatakan adalah mengamalkannya, mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti Rasulullah dalam kehidupannya, sebagaimana disebutkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu an, istri tercinta beliau, Rasulullah adalah Al-Quran berjalan. Adik-adikku sekalian, kita ingin memasuki pendahuluan tahsin Al-Quran. Yang pertama, kakak ingin sampaikan kemuliaan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yang diawali dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas yang membacanya merupakan bagian dari ibadah. Al-Quran juga adalah pedoman hidup umat Islam yang menunjukkan jalan kebenaran untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena itu mari kita baca Al-Quran, karena Al-Quran akan menghantarkan salah satu tujuan hidup kita, yaitu bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Yang ketiga, anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian, Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang paling banyak dibaca dan dihafal oleh manusia di dunia. Kita mungkin merasakan tidak ada satu kitab suci pun di dunia ini yang dibaca dan dihafal sebanyak kitab suci Al-Quran kita. Allah berfirman, Innalladzina yatsluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka, baik dengan diam-diam ataupun terang-terangan, mereka itu akan mendapatkan perniagaan yang tidak merugi. Jadi kalau kita baca Quran, kita termasuk orang yang melakukan perniagaan dengan Allah, dan perniagaan itu tidak akan pernah merugi. Yang kedua, Allah berfirman, Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Jadi adik-adikku, kalau kita ingin mulia, mari perbanyak membaca Al-Quran. Karena Al-Quran kitab mulia, kita yang membacanya akan terikut menjadi orang-orang yang mulia. Yang berikutnya Allah berfirman,
alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami turunkan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenar-benarnya, dengan membaca yang sebaik-baiknya, dan mereka itu beriman kepadanya. Dan siapa yang ingkar, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Jadi membaca Al-Quran harus bagus bacaannya, harus benar bacaannya. Dan setelah kita baca, kita imani. Bagaimana cara mengimaninya? Kita pelajari tafsirnya dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adikku, selanjutnya Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tentu adik-adik ingin mendapatkan prestasi yang terbaik. Tetapi dalam pandangan Allah, orang yang terbaik adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran dan juga mau mengajarkannya kepada orang lain. Nanti adik-adikku, kalau sudah bisa baca Qurannya, sudah bagus baca Qurannya, ajarkan lagi kepada orang lain. Dan kita akan mendapatkan predikat di hadapan Allah sebagai orang yang terbaik. Selanjutnya, adik-adikku sekalian, kita akan lanjutkan dengan keutamaan membaca Al-Quran. Namun sebelumnya, ada ungkapan, ada syair yang sering kita dengar berkaitan dengan kemuliaan Al-Quran. Mari kita sama-sama bacakan, mari kita sama-sama senandungkan. Mungkin adik-adik sudah banyak yang mendengar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Adik-adik, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap bersama kakak di WIB, Waktu Indonesia Belajar.